Kalian tahu nggak? Setiap tahun biaya pengobatan modern mengalami kenaikan lebih tinggi daripada pendapatan masyarakat Indonesia loh. Kalau ada yang divonis sakit sama dokter, yang dipikirkan pertama kali bukan sembuh tidaknya, tapi dari mana biaya didapat. Bener nggak? Tapi tenang. Sehat juga bisa dibilang murah dan mudah kok. Selain dengan olahraga, lihat juga deh di sekitar kita. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia punya banyak tanaman atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit. Jadi bisa tetap menabung kan? Mau tahu apa saja? Yuk, Unyil kasih tahu di episode siang ini. Ini dia yang pertama, namanya buah merah khas Papua. Buah dengan nama latin Pandanus conoideus ini hanya bisa tumbuh di lingkungan bersuhu di bawah 17 derajat Celcius dengan penyinaran matahari dan tekanan udara khusus. Nah, kondisi ini hanya dimiliki oleh Papua. Penelitian Universitas Cendrawasih Jayapura menunjukkan kalau masyarakat Papua jarang terkena penyakit hipertensi, diabetes, jantung, dan kanker. Mereka punya stamina kuat. Ternyata rahasia sehatnya itu karena mereka mengkonsumsi buah merah. Keren banget kan? Udah ganteng-ganteng gini, disuruh bawa ginian sama Unyil. Pakai gerobak lagi. Tapi yang penting Oga dapat gopek. Semangat! Set dah, ganteng bener Pak Oga pakai kacamata. Mau kemana ya? Lah itu buah apaan lagi? Pok Ipe, gimana? Oga ganteng ya? Jangan naksir ya Pok Ipe. Oga seleranya tinggi soalnya. Ayo minta daya buat ditanam. Makasih ya. Jangan Pok Ipe. Ini punya Den Unyil. Aduh. Kemon, masukkan buah merahnya. Pada mesin ini buah akan langsung diekstraksi dengan bantuan etanol yang telah dipanaskan sebagai pelarutnya. Etanol adalah alkohol murni yang sering digunakan dalam segala macam industri sebagai pelarut. Merupakan cairan yang mudah menguap dan tidak akan berbahaya bila digunakan dalam takaran yang pas. Alright, ini dia ekstrak buah merahnya. Murni hanya menggunakan buah merah asli dengan etanol dan tanpa tambahan bahan lainnya. Masyarakat Papua sudah turun-temurun menggunakan buah merah ini sebagai obat herbal tradisional yang mampu melawan banyak penyakit. Gak heran deh karena buah merah memiliki segudang kandungan gizi. Antioksidannya cukup tinggi loh, kaya akan kalsium dan hampir 85% terdiri dari omega 3, omega 9 juga omega 6. Proses pengekstrakan buah merahnya belum selesai nih. Hasil ekstraksi awal akan dikentalkan menggunakan proses evaporasi. Proses ini akan memisahkan sari buah merah dengan etanol menggunakan proses pemanasan dengan suhu mencapai 64 derajat Celcius. Etanol akan menguap dan didinginkan agar dapat digunakan kembali. Sedangkan sari buah merah akan mengental dalam tabung kaca yang bersuhu 41 derajat Celcius. Yang diyakini bahwa suhu panas tersebut sangat baik untuk menjaga kandungan buah merahnya. Ekstrak buah merah terbagi menjadi dua jenis, seperti proses pengentalan ini yang akan menjadikan minyak buah merah. Uniknya, oleh masyarakat Papua yang tinggal di daerah pegunungan dan pesisir, minyak buah merah ini digunakan sehari-hari sebagai penyedap makanan pokok mereka loh. Selain minyak, ekstraksi juga dibuat dalam bentuk bubuk dengan proses pengeringan. Seperti yang Unyil bilang tadi, buah merah memiliki manfaat khusus dibanding jenis buah lainnya. Yakni diyakini buah merah dapat mengobati penyakit HIV. Memungkinkan karena kandungan tokoferol dan beta-karoten yang sangat tinggi. Wah, bangga kan dengan hasil alam Indonesia yang memiliki segudang manfaat? Berbeda dengan buah merah yang ampuh menangkal penyakit berat kayak jantung dan darah tinggi, jahe yang sudah dikenal dekat dengan masyarakat lebih sering dikonsumsi untuk menghangatkan badan. Tanaman jenis rimpang ini memang terkenal sebagai tanaman herbal yang juga bagus untuk mengatasi mual dan radang. Nah, kalau selama ini jahe hanya dibuat minuman dan permen, coba ini sajian jahe yang unik dan beda. Namanya marmelat jahe.
Bentuknya sih mirip selai, tapi lebih kental dan lengkap dengan irisan jahenya. Pabriknya ada di daerah Karawang, Jawa Barat. Penasaran kan bagaimana membuatnya? Yuk ikut Unyil. Proses pertama, kupas bahan utamanya. Pilih jahe yang usianya 3 sampai 4 bulan. Pada usia tersebut, kita akan mendapatkan rasa pedas yang khas dan tidak memiliki banyak serat. Ayo Mbak, kupas yang bersih. Selanjutnya, cuci dulu ya, biar makin aman dari segala jenis kotoran yang menempel. Oke, sudah bersih nih. Saatnya mengiris jahe sampai seukuran batang korek api. Ayo Mas, potong-potong. Wah, harus teliti nih, biar ukurannya sama semua. Oke, jahe sudah siap nih. Selanjutnya timbang 3,6 kg gula. Masukkan gula yang sudah ditimbang ke dalam 1,4 liter air matang. Aduk sampai gula larut sempurna. Masak larutan gula beberapa menit dengan suhu mencapai 70 derajat Celcius. Kalau sudah rata, baru deh masukkan irisan jahenya. Jumlah larutan gula dan irisan jahe harus sama. Ayo, aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Masak jahe dalam larutan gula ini selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu diamkan jahe semalaman agar larutan gulanya menyerap. Ini dia salah satu bahan utama lainnya dalam pembuatan marmelat jahe, lemon. Sekarang waktunya memeras air lemon. Agar lebih cepat dan lebih banyak menghasilkan air lemon, cukup masukkan lemon yang sudah terbelah ke dalam mesin peras. Dalam waktu singkat, air buah lemon sudah mengucur tuh. Wih, seger banget pastinya. Gak perlu capek-capek diputar-putar dengan tangan. Proses memasak marmelat jahe butuh waktu selama 1 jam dengan suhu stabil 80 derajat Celcius. Untuk memastikan marmelat sudah matang atau belum, ambil sedikit dari tangki pemasakan. Jika teksturnya sudah pas, baru deh marmelat bisa langsung di-packing. Sudah 1 jam dan teksturnya pun sudah oke. Waktunya keluarkan marmelat dari tangki pemasakan. Tes laboratorium dulu ya. Pastikan marmelat jahe memiliki kadar gula yang pas dan tingkat keasaman yang aman. Untuk menjaga kualitas dan membasmi kuman bandel, toples kemasan marmelat jahe juga harus steril. Rendam kemasan toples pada air dengan suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Waktunya menuang marmelat jahe ke dalam kemasan toples 200 gram. Selain menghangatkan tubuh yang kedinginan, jahe juga bisa mengusir sakit kepala, flu, pilek, bahkan mencegah kerusakan gigi. Menikmati marmelat jahe bisa dengan berbagai cara. Misalnya sebagai topping kue, perasa roti tawar, bahkan bisa untuk campuran teh.